Bertemu lagi di channel Om Otomotif. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk segala aktivitasnya ya. Odometer pada mobil sangatlah penting. Ya, banyak sekali mobil-mobil yang dijual di pasaran dengan odometer yang diputar atau dikurangi dengan cara yang sangat barbar atau sangat ngawur ya. Odometer pada mobil itu berfungsi sebagai alat pengukur atau mencatat jarak tempuh kendaraan. Putaran pada roda mobil akan diterjemahkan menjadi putaran pada roda gigi di dalam odometer tersebut, yang kemudian diubah menjadi angka yang menunjukkan jarak tempuh pada kilometer mobil tersebut. Angka pada odometer penting karena digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk dari pemeliharaan mobil, kendaraan, dari kondisi kendaraan tersebut, menentukan harga jual mobil bekas tersebut, dan sebagai acuan dalam servis kendaraan. Bayangkan jika odometer ini menjadi fake atau palsu atau dikurangi atau diputar, sehingga teman-teman semua tidak dapat menebak atau melihat bagaimana kondisi yang sebenar-benarnya dalam mobil tersebut. Jadi sangatlah fatal ya. Fungsi dari odometer tersebut adalah pengukur jarak tempuh. Fungsi utama odometer adalah mencatat jarak tempuh kendaraan secara akurat. Panduan perawatan jarak tempuh yang tercatat pada odometer menjadi acuan dalam menentukan jadwal servis berkala, seperti bagian mesinnya, bagian oli, bagian rem, dan bagian-bagian fatal yang lainnya. Odometer juga menjadi penentu harga dari mobil bekas atau mobil second tersebut, dan juga bisa menjadi pantauan kondisi kendaraan, apakah kendaraan ini mengalami sesuatu atau sudah melewati beberapa kilometer. Itu sangatlah penting untuk para teman-teman semua yang akan membeli mobil bekas ya. Saking banyaknya odometer atau speedometer yang diputar oleh para pedagang nakal yang ada di luar sana, penjual mobil bekas, tentunya teman-teman harus berhati-hati. Odometer putaran adalah istilah yang mengacu pada tindakan memanipulasi angka pada odometer untuk mengurangi jarak tempuh yang tercatat pada mobilnya. Biasanya hal tersebut dilakukan pada mobil bekas untuk meningkatkan nilai jualnya yang seharusnya nilainya tidak sekian, tapi bisa menjadi dinaikkan menjadi lebih tinggi atau lebih mahal. Tindakan ini termasuk praktik curang dan ilegal. Ingat, tindakan ini termasuk praktik curang dan ilegal. Nah, kita akan mulai bahas dari awal adalah cara mengecek keaslian odometer dari mobil tersebut. Bagaimana mas cara mengeceknya? Periksa bagian fisik mobil tersebut. Perhatikan kondisi interior, mesin, dan kaki-kaki mobil tersebut. Odometer yang tinggi biasanya menunjukkan keausan yang lebih signifikan pada komponen-komponen tersebut. Perhatikan juga kondisi dashboardnya, apakah sesuai dengan odometernya atau tidak. Periksa kerapian dashboard, apakah ada bekas bongkar pasang yang tentunya itu mencurigakan. Selanjutnya adalah cek riwayat servisnya. Cek riwayat servis ini dapat membantu melalui data yang dapat teman-teman akses. Mintalah riwayat servis mobil tersebut untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan fisik mobil tersebut atau angka pada odometer. Perhatikan juga perbedaan dengan model digital. Jika mobil menggunakan odometer digital, bandingkan dengan riwayat servis dan data yang ada pada sistem komputer mobil tersebut. Selanjutnya teman-teman juga bisa mengecek dari bagian ban. Perhatikan kondisi bannya, apakah sesuai dengan jarak tempuh yang tertara pada odometer atau tidak. Dengan memahami fungsi dan cara kerja odometer tersebut, serta mengetahui tanda-tanda odometer putaran, teman-teman semua, tentunya calon pembeli mobil bekas dapat terhindar dari praktik curang yang ada di luar sana, sangat marak sekali. Dan tentunya dapat mendapatkan mobil dengan kondisi yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tentunya mobilnya akan awet dan akan kondisi prima tentunya. Apa sih kerugian dari membeli mobil odometer yang diputar mas atau dikurangi om? Ya, tentunya bukan hanya dari kerugian nominal uang ya yang membuat spare part-partnya itu menjadi rusak, tetapi teman-teman semua juga akan mengalami kerugian finansial. Harga yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya mobil dengan odometer diputar biasanya dijual dengan harga yang lebih mahal karena terlihat seolah-olah mobil tersebut jaraknya rendah, namun ternyata kilometernya sudah banyak sekali, padahal kondisi mesin dan komponennya sudah banyak sekali yang aus. Dari kaki-kaki, mesin, sensor-sensor digitalnya, dashboardnya, eksteriornya, bannya, dan lain-lain juga.
Biaya perbaikan membengkak karena jarak tempuh asli jauh lebih tinggi dari yang tercantum di mobil tersebut. Kamu akan lebih cepat menghadapi perbaikan besar, contohnya seperti overhaul mesin, overhaul transmisi, suspensi, atau sistem kelistrikan. Hal-hal tersebut tidaklah murah atau dapat dibayar dengan uang kecil, tapi hal tersebut nominalnya cukup besar untuk bagian-bagian pada mobil. Tentunya nilai jual kembali turun drastis saat ketahuan odometer yang dipalsukan. Mobil sulit dijual kembali atau harganya jatuh jauh di bawah dari harga pasaran. Tentunya resiko selanjutnya adalah resiko teknis dan keselamatan teman-teman sendiri. Ini menjadi hal yang sangat fatal. Kerusakan yang lebih cepat muncul, part seperti timing belt, rem, suspensi, dan ban mungkin sudah melewati masa pakai aman. Tetapi ada hal yang lebih fatal lagi atau lebih mengerikan lagi, yakni potensi kecelakaan. Jika perawatan sebelumnya tidak sesuai dengan jadwal, misalnya rem atau oli tidak pernah diganti sesuai jarak aslinya atau kilometer aslinya, kendaraan bisa menjadi sangat berbahaya atau sangat fatal. Tentunya tidak sesuai dengan buku servis. Jadwal servis berdasarkan odometer menjadi tidak relevan, sehingga perawatan bisa tertunda dan dapat merusak mesin mobil tersebut. Selanjutnya adalah tanda-tanda mobil dengan odometer diputar. Tentunya ketidaksesuaian antara odometer dan kondisi fisik interiornya. Teman-teman bisa melihat atau mengecek sendiri ya di bagian interiornya, karena hal tersebut cukuplah mencolok dan dapat terlihat dengan kasat mata. Seperti contohnya pada bagian setir mobilnya, apakah kulit jeruknya itu masih bagus atau sudah diservis atau sudah diakal-akali. Teman-teman bisa melihat dari bagian setir tersebut, dan juga bisa mengecek di bagian pedal remnya dan pedal gas maupun pedal kopling pada bagian mobil manual. Di situ dapat terlihat apakah pedal-pedal tersebut terkikis dengan umur atau tidak. Dan teman-teman juga bisa melihat pada bagian jok mobilnya. Jok mobil tentunya menjadi tempat ternyaman dan tempat safety, sehingga dapat dicek dari part tersebut, karena jok mobil pasti selalu digunakan setiap harinya dan sangat terlihat. Tentunya riwayat servis di buku manual atau bengkel resmi tidak sinkron dengan kilometer. Laporan inspeksi jika ada menunjukkan angka yang berbeda. Selanjutnya adalah harga yang terlalu murah. Jadi teman-teman wajib waspada dengan harga yang terlalu murah. Tentunya hal tersebut tidak wajar dibandingkan dengan mobil lain dengan tahun yang sama. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman wajib berhati-hati, wajib mengecek terlebih dahulu, karena hal tersebut sangatlah fatal. Membeli mobil dengan odometer yang diputar sangatlah merugikan, karena teman-teman membayar lebih mahal untuk mobil yang sebenarnya sudah lelah dengan harga iming-iming yang lebih murah. Tetapi hal tersebut justru akan berimbas sebaliknya. Teman-teman harus mengeluarkan uang lagi yang lebih banyak. Tentunya hal tersebut beresiko rusak parah, bahkan bisa menimbulkan masalah hukum. Terima kasih. Semoga teman-teman semua terbantu dengan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat info terbaru seputar otomotif. Semoga lancar selalu segala urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di lain video.